Padu Satu Papan Dua Budaya merupakan permainan edukatif hasil adaptasi dari Monopoli yang menggabungkan unsur hiburan dan juga pengetahuan dengan tema urgensi nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, isi dari Satu Padu sendiri terdiri papan monopoli, dadu, pion, kemudian ada juga soal pengetahuan, tantangan, aksi. Selain itu juga ada panduan dalam permainan. Kemudian juga ada kunci jawaban untuk soal pengetahuan. Peraturan permainan monopoli Satu Padu terdiri dari 2 sampai 4 orang. Poin pertama yaitu persiapan. Letakkan papan monopoli berada di tengah antar pemain. Selanjutnya, jeda yoga. Setiap pemain memilih pion untuk diletakkan di kotak start. Kemudian, setiap pemain mendapat uang awal sebesar $1.500. Kemudian, yang terakhir, kartu pertanyaan dan tantangan dikocok dan diletakkan pada tempatnya. Setiap pemain memilih pion untuk diletakkan di kotak start. Kemudian, setiap pemain mendapat uang awal sebesar $1.500. Kemudian, yang terakhir, kartu pertanyaan dan tantangan dikocok dan diletakkan pada tempatnya. Kedua, giliran pemain. Setiap pemain melemparkan 2 buah dadu. Kemudian, setiap pemain berjalan sesuai dengan jumlah dadu yang didapat. Ketika pemain melempar dadu mendapatkan angka besar, pemain dapat melempar kembali. Kemudian jika terjadi angka kembar 3 kali, pemain dinyatakan untuk masuk penjara. Setelah pemain berhenti di satu kotak, lakukan sesuai dengan perintah pada kotak. Selanjutnya ada peraturan jenis kotak dan aksi. Yang pertama itu ada tanah atau properti yang belum dimiliki. Setiap pemain boleh membeli tanah yang ada dengan harga yang sudah tertera. Pemain jika menolak akan dilelang ke seluruh pemain. Yang kedua, ada tanah atau properti yang sudah dimiliki. Setiap pemain jika mendarat di atasnya akan membayar harga sewa kepada pemiliknya. Harga sewa tergantung dengan jumlah properti dan jumlah rumah atau hotel yang ada di atasnya. Yang ketiga, ada perusahaan atau stasiun. Harga sewa tergantung dengan jenis dadu atau stasiun yang dimiliki. Yang keempat, ada kartu pertanyaan dan kartu tantangan. Ambil kartu di paling atas, selanjutnya ikuti perintah yang ada di kartu. Jika sudah dilakukan, kembalikan kartu ke tumpukan paling bawah. Jika menempati kolom kesempatan, ambil kartu pertanyaan, dan jika menempati kolom dana umum, mengambil kartu tantangan. Poin kelima, penjara. Masuk penjara jika mendarat di kotak masuk penjara, mendapatkan kartu masuk penjara, dan 3 kali berturut-turut mendapatkan dadu kembar. Keluar penjara jika membayar denda $100 sebelum mendapatkan dadu, menggunakan kartu bebas penjara, dan melemparkan dadu kembar. Yang keenam yaitu parkir bebas. Parkir bebas hanyalah tempat singgah, tidak dapat uang, kecuali aturan rumah mendapatkan hadiah di sini. Poin ketujuh yaitu pajak. Pajak dibayarkan ke bank sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Akan menjelaskan tentang peraturan membangun rumah dan hotel. Jadi peraturan yang pertama, setiap pemain bisa membangun rumah jika memiliki semua properti dalam satu warna. Kemudian peraturan yang kedua yaitu setiap pemain harus membangun rumah secara merata, di mana maksimal satu pemain itu harus memiliki satu rumah dan satu hotel. Kemudian peraturan yang terakhir yaitu harga bangunan dari setiap pemain harus sesuai dengan daftar harga dari properti. Kemudian peraturan ketika pemain mengalami bangkrut. Jadi peraturan yang pertama yaitu ketika salah satu pemain tidak mampu membayarkan sewa, pajak atau biaya, maka diperkenankan untuk menjual rumah, hotel atau menggadaikan properti ke bank. Kemudian peraturan yang kedua, jika pemain tetap tidak bisa membayarkan biaya tersebut, maka pemain dinyatakan tetap bangkrut dan tidak dapat mengikuti permainan atau dikeluarkan dari permainan. Kemudian ketika telah mencapai akhir permainan, maka pemain yang tidak mengalami bangkrut tersebut dan hanya tersisa satu pemain, maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam permainan monopoli.